Kisah misteri penemuan Candi Lengkong Sari dan arca-arca suci dalam agama Hindu ditemukan di tempat ini. Satu patung tiba-tiba hilang, diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan terjadi hal yang mengejutkan sontak membuat semua orang tercengang melihat kejadian yang sangat aneh ini. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada, sehat selalu, tada sesuai gana masuk, selalu dimudahkan rezeki para sahabat dan selalu setia stay di channel Cahaya Dharma. Semeton sahabatku, alangkah lebih bijaknya sebelum kita mengulas terkait fenomena yang sangat luar biasa ini, jangan lupa mensupport channel Cahaya Dharma dengan like, comment, subscribe, and share, dan tiang haturkan terima kasih. Semeton sahabatku membuat semua gempar karena penemuan Candi Lengkong Sari di Bukit Gunung Sari, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, membawa banyak misteri yang perlu kita ungkap dan kita ketahui agar peninggalan-peninggalan bersejarah ajaran Sanatana Dharma tidak diklaim oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semeton sahabatku, terkait penemuan Candi Lengkong Sari ini sejatinya sudah berlangsung sejak tahun 1969. Mari bersama kita simak cerita terkait penemuan Candi Lengkong Sari yang penuh dengan misteri ini. Semeton sahabatku, saat itu atas nama Sarwoko kecil, sekarang Sarwoko ini sudah dewasa. Waktu ditemukannya candi ini, Sarwoko kala itu masih kecil. Sarwoko kecil diajak dua pakdenya, yaitu atas nama Yosoharjo dan Wongsoharjo, menggali tanah untuk membuat batu bata kala itu. Sarwoko masih duduk di bangku SMP di Muntilan. Ia tinggal di Dusun Lengkong Sari. Dusun Lengkong Sari ini adalah sebuah dusun di mana penduduknya memanfaatkan sumber daya alam tanah liat untuk membuat batu bata. Di sini Sarwoko mengatakan, saya masih kecil saat menggali itu. Pak D menemukan beberapa patung batu. Ini kata Sarwoko saat diwawancarai oleh liputan6.com. Karena Sarwoko masih kecil kala itu, Sarwoko hanya melihat yang dilakukan oleh kedua kakak ayahnya itu, yaitu Yosoharjo dan Wongsoharjo. Ternyata mengubur kembali patung-patung batu yang ditemukan itu. Menurut Sarwoko, atau lebih dikenal dengan nama Sarwoto, patung batu yang ditemukan berjumlah 5. Yang pertama adalah patung bertangan 4. Almarhum Pak D saya saat itu bercerita, patung itu adalah patung Batara Guru. Selain itu, ditemukan pula ada 2 patung Gupala atau penjaga, dan juga patung Ganesha dan kepala Makara. Ini kata Sarwoko yang kini sudah berusia 60 tahunan, sahabat. Patung-patung temuan itu dikuburkan kembali. Mereka menggeser penggalian tanah liat itu untuk membuat batu bata. Saya dipesan tidak boleh bercerita kepada siapapun mengenai temuan Candi Lengkong Sari itu selama Pak D masih hidup. Ini kata Sarwoko. Sahabatku, tahun 1971 Sarwoko merantau ke Jakarta. Ia akhirnya menetap dan bekerja di ibu kota. Hingga 37 tahun ia berada di Jakarta, dan kisah tentang temuan patung-patung itu seperti sudah ia lupakan. Nah, sontak tahun 1996 ia mendapat kabar bahwa para pekerja yang sedang membangun sebuah tower stasiun relay TV swasta nasional menemukan tumpukan batu di puncak Gunung Sari.
Sarwoko mencoba mengingat-ingat pengalamannya bersama kedua pakdenya yang sudah lama itu. Saat itu saya menduga yang ditemukan adalah patung-patung yang dulu digali dan ditimbun lagi oleh Pak D. Ini kata Sarwoko. Tahun 2008 Sarwoko pulang ke kampung. Ia kembali tinggal di dusun Lengkong Sari, sebuah dusun yang adem di kaki Gunung Sari. Saat itu ia tidak bersedia menceritakan apapun kepada siapapun mengenai patung-patung batu yang pernah ia temukan. Saya ingat persis patung bertangan 4 yang oleh Pak D saya disebut sebagai Batara Guru. Itu pernah dicoba dibawa pulang dan disimpan. Saat disimpan, Pak D hidupnya seperti tidak tenang. Hampir tiap malam tak bisa tidur. Lalu patung itu kembali dikuburkan. Ini kata Sarwoko. Entah terkena pengaruh apa, setelah patung itu dikembalikan, para penemu itu akhirnya bisa tidur nyenyak. Tapi itu pun tak lama. Mereka harus berurusan dengan para penegak hukum. Patung itu menghilang. Ada pencuri yang mencurinya. Maling itu tertangkap di daerah Mertoyudan, dan kedua Pak D saya kala itu dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk diperiksa menjadi saksi. Ini kata Sarwoko. Pengalaman ini sangat repot, bersinggungan dengan hukum meskipun sebagai saksi dan dianggap berjasa. Ini membuat Sarwoko dan kedua Pak D-nya makin menyembunyikan rahasia itu. Mereka tetap hendak melaporkan temuannya, namun menunggu waktu yang tepat. Nah sahabatku, pada 19 Juli 2019 Sarwoko kembali mengingat lokasi patung-patung itu yang dikubur sekian lama. Ketika digali oleh panitia yang hendak membuat jalur off-road, ditemukan sebuah kepala kala Makara. Sejak itu banyak kolektor barang antik mendatangi rumahnya karena lahan tempat candi itu adalah lahan miliknya, milik Sarwoko. Saya tak ingin dapat duit banyak, bagaimanapun barang itu adalah warisan para leluhur saya. Mereka adalah pembuatnya. Ini kata Sarwoko. Sahabatku, Sarwoko juga bercerita bahwa Balai Peninggalan Cagar Budaya yang berkantor di Prambanan sudah menemui dirinya. Namun ia tak mengetahui pasti apakah itu petugas dari BPCB ataukah orang yang mengaku dari BPCB. Mereka hanya bilang dari kantor Prambanan. Kemudian lokasi itu digali dan ditemukan banyak tumpukan batu menyerupai struktur candi. Ini kata Sarwoko. Saat ini penggalian berhenti dan sudah ditemukan batu-batu baik berukir maupun polos hingga 15 buah. Selain itu ada pula kepala kala Makara. Batu-batu ditemukan di kedalaman galian sekitar 5 meter. Sementara itu sebelumnya penyelenggara off-road Dwi Yati Mantora yang juga aktivis dari ekspedisi Medang Kamulan mengaku bahwa awalnya jalur itu memang hendak dijadikan lintasan off-road. Namun mengetahui adanya situs purbakala, maka jalur itu kemudian dibelokkan dan tidak sampai ke puncak Gunung Sari. Itu sudah kita ubah, Om. Kemarin saya berjuang terus untuk tidak melewati itu, kata Tora melalui pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi terkait bahwa jalur off-road ini sudah dialihkan. Semeton sahabatku, peneliti budaya Jawa dari Yayasan Cahaya Nusantara Yantra Yogyakarta atas nama Hangno Hartono menyebutkan bahwa diperkirakan Candi Lengkong Sari ini merupakan salah satu puncak pencapaian kebudayaan di Jawa dari abad ke-5 atau ke-6. Saya belum meneliti secara khusus, ukirannya sangat halus dan ini adalah Candi Siwa. Yang jelas Candi Siwa adalah candi ajaran Sanatana Dharma. Di sini ia menyayangkan jika kegiatan off-road teruskan secara rutin sebab getaran yang ditimbulkan oleh lalu lalang peserta off-road tentu berpotensi merusak struktur tanah dan juga struktur batu yang masih tersusun di dalam tanah. Jika itu rusak, butuh waktu lebih lama lagi untuk merekonstruksi. Keinginan masyarakat belajar kearifan dari nenek moyang dan warisan leluhur juga harus menunggu lebih lama lagi. Saya berharap kegiatan off-road hanya berjalan satu kali saja, selebihnya stop. Ini kata Hangno. Nah semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, inilah terkait penemuan bersejarah yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Silahkan berikan tanggapan di kolom komentar, dan semoga dengan penemuan
candi-candi dan situs-situs Hindu bersejarah ini makin memantapkan serada dan bakti kita. Sahabatku, Cahya Dharma dimanapun berada, terima kasih tiang haturkan atas atensi para sahabat dimanapun berada. Tetaplah pada jalur Sanatana Dharma. Salam Cahaya Dharma.